Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaka Mesa Putra dengan NIM S1S12004. Kali ini saya akan mempresentasikan MIT Calculus 2, di mana saya mengambil materi yang pertama, yaitu Renan-Sums dan Definite Integral, yang dirangkum oleh dosen Panatalis Lans, di mana penemu rumus ini bernama Bernard Riemann, yang lahir pada tahun 1826 dan meninggal pada tahun 1866. Bernard Riemann ini adalah seorang profesor asal Jerman. Riemann-Sums dibuat dengan tujuan untuk menghitung luas yang tidak beraturan. Seperti pada slide ini, di sini kita menemukan daerah A yang berada di bawah kurva Y sama dengan fx, di mana A kurang sama dengan X dan X kurang sama dengan B. Di mana di sini kita akan menghitung luas dari daerah A menggunakan Riemann-Sums, di mana Riemann-Sums sendiri memiliki konsep pendekatan terbatas. Nah, untuk langkah pertama, kita akan membagi partisi A dan B menjadi beberapa n subinterval A sama dengan T0 lebih kecil T1 sampai seterusnya sampai lebih kecil Tn sama dengan B. Lalu dibagi ada T1, T2, T3 sehingga Tn kurang 1, di mana T0 itu lebih kecil dari T1, lebih kecil T2, lebih kecil seterusnya, lebih kecil Tn kurang 1, lebih kecil Tn sama dengan B. Step kedua, kita akan membuat rectangle atau persegi panjang untuk mencapai kurva. Lalu akan kita kombinasikan seluruh kurva sehingga kita dapat menemukan daerah yang ada di bawah kurva ini, yang rectangle tadi ya. Dimana selanjutnya kita akan mencari luas setiap rectangle atau persegi panjang yang berada di bawah kurva. Ini ya, salah satu rectangle, dimana tingginya itu adalah xi dan lebarnya delta xi sama dengan ti kurang 1, dimana ti kurang 1 adalah tingginya. Ini juga ti adalah tingginya juga. Kita dapat mengkalikan area ini dengan rumus F, area of rectangle-nya sama dengan F dalam kurung xi kali delta xi. Dimana selanjutnya kita akan menambahkan seluruh rectangle tadi yang ada di mana A mendekati fxi delta ax1 tambah fx2 dikali delta x2 ditambah seterusnya sampai fxn dikali delta xn. Dimana step ketiga kita telah mendapatkan rumus A mendekati sigma I sama dengan 1 sampai N kali fxi dikali delta xi. Dan disebut fxi ini disebut juga Riemann-Sums. Yang kita tidak akan berhenti di sini saja, karena jika kita berhenti sampai di sini kita hanya akan mendapatkan hasil mendekati, di mana kita dapat lihat di slide
sebelumnya ini di sini masih ada yang kosong ya, atau tidak terpenuhi oleh rectangle-nya. Sini bagian sini semua yang di bawah kurva. Maka daripada itu kita perlu melanjutkannya untuk mendapatkan hasil yang maksimal ya. Dimana jika kita ingin mendapatkan hasil yang tepat harus membagi semua partisi tadi, dimana hanya tidak terbatas sehingga A limit N tak terhingga sigma I sama dengan I menuju N dikali fxi dikali delta xi. Dengan limit N menuju tak hingga, ini dapat menuliskan A integral A sampai B dikali fx dikali dx. Mana integral ini dapat disebut sebagai integral tentu karena mendapatkan angka yang membatasi atau variabel yang membatasi. Fx dan dx ini disebut infinity lighting tangent atau infinity area. Jika kita melihat infinity area berada di sini atau di tengah A dan B, dan kita akan beri tanda X. Ini area tadi, infinity area ini kita tandai dengan X. Dari mendekati menjadi yang kontinu, Riemann sum sigma fx dikali delta x Riemann integral dapat menemukan hasil integral dari A sampai B fx dx, di mana Riemann sum ini hanya mendekati mendekati luas area di bawah kurva, tetapi di mana Riemann integral ini memberi hasil yang pasti untuk di bawah kurva. Jadi perbedaannya, Riemann sum ini dia hanya memberi hasil yang mendekati luas area, sedangkan Riemann integral memberi hasil yang pasti ya. Di mana terdapat teorema jika Y sama dengan fx adalah kontinu untuk A lebih kecil sama dengan X dan X lebih kecil sama dengan B, maka integer A sampai B fx dx sama dengan limit N menuju tak hingga sigma I sama dengan 1 sampai N dikali fxi dikali delta xi. Terus selanjutnya definite integer, A dan B ada terminalnya, fx nya integral, dx nya diferensial. Selanjutnya kita akan lakukan sebuah contoh grafik x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 1, dimana jika terdapat ini adalah gambar seperempat lingkaran ya, dimana jika terdapat seperempat lingkaran dengan persamaan x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 1, maka y itu sama dengan akar 1 dikurang x kuadrat, dan untuk areanya sama dengan integer dari 0 sampai 1 akar 1 kurang x kuadrat dx sama dengan v dikali 1 kuadrat per 4, dimana jika luas lingkaran itu penuh, dengan untuk area itu sama dengan integer 0 sampai 1 akar 1 kurang x dx sama dengan v 1 kuadrat per 4, dimana jika luas lingkaran itu full VR kuadrat, dan jika ini hanya seperempat, jadi seperempat dikali VR kuadrat.
di mana V itu kan 22,7. V-nya kan 22,7 tadi ya. Dibagi 4 menghasilkan 0,785398 seterusnya. Dimana jika kita mencari rumus seperempat lingkaran, nih rumus seperempat lingkaran tadi, menggunakan Riemann sums adalah membagi 10 subinterval untuk lower sum, di mana lower sum ini adalah bagian di bawah kurva. Ini bagian di bawah kurva. Dimana kita akan membagi menjadi subinterval A lower sum ya. Ini yang di bawah kurva tadi 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 sampai 1. Ini kayak tadi persegi panjang ini bawah kurva. Ini untuk rumus L ya, L. Dimana lower sum ini akan sama dengan L disingkat L. Dimana L sama dengan 0,1 dikali akar 1 kurang 0 dikali 1 kuadrat sampai ditambah akar 1 kurang 1 kuadrat, sehingga hasilnya mendekati 0,72613. Dimana untuk our sum yaitu disingkat U ya dari 0,1. Dimana upper sum ini dia di atas kurva ya, yang tadi yang kosong-kosongnya. Dimana upper sum sama dengan 0,1 dalam kurung akar 1 kurang 0 dikali 0 kuadrat ditambah akar 1 kurang 0 kali 1 kuadrat sampai ditambah akar 1 kurang 0 9 kuadrat balas kurung, sehingga hasilnya mendekati 0,82613. Dan dapat juga digunakan, hanya ditambahkan saja kan ini dari upper sum kan dari 0,0 sampai 0,9, sedangkan lower sum kan dari 0,1 sampai 1. Kita dapat menggunakan rumus U sama dengan 0,1 dalam kurung akar 1 kurang 0 dikali 0 kuadrat balas kurung ditambah L lower sum ya, dimana sama dengan 0,1 ditambah lower sum 0,1 lower sumnya kan 0,72613 ditambah sehingga menghasilkan 0,82613. Hasilnya sama ya. Dimana jika kita menggunakan rumus V per 4, hasilnya itu 0,785 tadi ya. Dan menggunakan Riemann sum dengan cara lower sum ditambah upper sum dibagi 2, sehingga hasilnya ditambahkan L kan lower sum kan 0,72613 ditambah upper sum 0,82613 dibagi 2, sehingga hasilnya 0,766. Di mana hasilnya ini kan mendekati ya. Ini kan 0,785. Jadi jawabannya tepat karena mendekati. Selanjutnya kita ke materi kedua, di mana materi yang akan saya bawakan kedua yaitu integral dan aplikasinya. Di mana integral ini adalah bagian dari ilmu kalkulus, dan integral merupakan suatu objek matematik yang dapat diinterpretasikan sebagai luas wilayah ataupun generalisasi suatu wilayah. Proses menemukan integral suatu fungsi disebut sebagai pengintegralan atau integrasi secara singkatnya. Integral adalah kebalikan dari diferensial atau turunan atau anti-diferensial. Integral dikembangkan dengan integral. Rumus secara umumnya integral x pangkat n sama dengan n per 1 tambah n xn tambah 1. Dimana integral ini dibagi menjadi dua, yaitu integral tak tentu dan integral tentu. Dimana integral tak tentu adalah integral yang dapat ditemukan
fungsi asal secara sempurna karena tidak dapat ditemukannya konstanta yang hilang pada saat diturunkan. Pada saat proses penurunan komponen fungsi yang tidak mempunyai variabel dan menjadi nol atau hilang, sehingga proses integrasi tidak bisa dilakukan karena komponen tersebut tidak meninggalkan jejak. Karena fungsi hasil integrasi belum sempurna, maka hasil diberi C, yaitu konstanta yang belum diketahui hasilnya. Dimana secara umum integral tak tentu untuk fungsi aljabarnya yaitu integral fx dikali dx sama dengan fx ditambah c, dimana integral fx dx ini adalah integral tak tentu. Fx terhadap x, fx adalah fungsi asal dan c ini konstanta realnya. Sifat dari integral tak tentu untuk fungsi aljabar yang pertama yaitu integral dalam kurung f x ditambah gx balas kurung dikali dx, sehingga dihasilkan integral fx dx ditambah integral gx dx. Integral c dikali fx dx sama dengan konstanta real atau c dikali integral fx dx. Untuk contoh soalnya ini, integral x pangkat 3/2 ditambah 2x tambah x balas kurung dikali dx fx, sehingga menghasilkan f sama dengan x pangkat 5/2 dikali 5/2 ditambah 3x tambah c, sehingga menghasilkan 2x pangkat 5/2 dibagi 5 ditambah gx pangkat 2/2 ditambah c, sehingga menghasilkan 2/5 x 5/2 ditambah 3x/2 x kuadrat tambah c. Itu untuk hasilnya. Contoh kedua yaitu integral dalam kurung fx pangkat 3 kurang 10x dikurang 5 balas kurung sama dengan dx. 8x pangkat 4/4 dikurang 10x kuadrat per 2 kurang 5x tambah c, menghasilkan 2x pangkat 4 dikurang 5x kuadrat dikurang 5x tambah c. Selain itu, untuk fungsi integral, fungsi aljabar integral juga bisa digunakan untuk fungsi trigonometri. Rumus dasar integral tak tentu untuk fungsi trigonometri adalah ini. Ada 10 fungsi ya. Mari kita lihat ini fungsinya. Jadi pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9, ke-10. Ada 10 fungsi ya. Sedangkan untuk sifat-sifat dari integral tak tentu trigonometri ada 4 ya. Ini yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Selanjutnya kita ke integral tentu, di mana integral tentu ini adalah integral yang dapat ditemukan fungsi asal secara sempurna, di mana perbedaannya dengan integral tak tentu adalah integral tentu memiliki batas atas dan batas bawah. Di mana rumus integral tentu untuk aljabar adalah integer b sampai a fx dx sama dengan fa dikurang fb, di mana integral fx dx itu integral tak tentu terhadap x. A itu batas atasnya, b batas bawahnya, fa itu hasil substitusi x dengan a pada fx. Begitu pula fb ya, substitusi dengan b. Untuk sifat integral tak tentu ini ada 6. Sifat pertama ini, sifat kedua, sifat ketiga, sifat keempat, kelima, keenam. Oke, cara menyelesaikan integral itu yang pertama cara substitusi. Cara ini dapat dilakukan apabila mendapati bentuk fungsi yang berpangkat tinggi, berbentuk akar, dan fungsi-fungsi trigonometri. Mana sebagai contohnya ini soalnya integral 3x tambah 7 dengan 5, di mana dapat kita misalkan 3x tambah 7 itu adalah u, maka du per dx sama dengan 3 menuju 3dx sama dengan du menuju dx sama dengan du per 3. Dengan ini variabel integrasi x telah berubah menjadi u, lalu integrasi fungsi asal dengan variabel integrasi u tanpa mengubah u.
integral 3x tambah 7 pangkat 5 itu kan u tadi ya, dx itu du per 3 hingga sama dengan integral u pangkat 5 du per 3 sama dengan 1/3 integral u pangkat 5 dikali du sama dengan 1/3 dikali u pangkat 6 per 6 tambah c sama dengan 1/18 u pangkat 6 tambah c, dimana langkah terakhir adalah mengganti kembali u dengan fungsi aslinya sehingga menjadi f integral 3x tambah 7 pangkat 5 dx sama dengan 1/18 dalam kurung 3x tambah 7 pangkat 6 tambah c. Yang kedua yaitu cara parsial. Cara parsial ini digunakan untuk menyelesaikan integral yang tidak bisa diselesaikan dengan cara biasa ataupun substitusi. Metode parsial ini didasarkan pada pengintegralan turunan hasil dua kali fungsi rumus umumnya, yaitu f kali u df sama dengan u kali f kurang integral f du. Untuk menyelesaikan integral dengan metode parsial yang perlu diperhatikan adalah pemilihan u dan df. Fungsi u adalah fungsi yang jika diturunkan terus-menerus akan menghasilkan nilai 0. Sedangkan fungsi df adalah fungsi yang dapat diintegral. Dimana contohnya integral x akar x kurang 7 dx. Dapat kita misalkan u itu x dan du itu dx. Dimana df sama dengan akar x kurang 7 dx. Integral df sama dengan integral akar x kurang 7 dx. V sama dengan 2/3 akarnya ini tadi di bawah di sini 2/3 dalam kurung x kurang 7 3/2. Integral x akar x kurang 7 dx sama dengan fu df. U f kurang integral f du sama dengan x dalam kurung 2/3 dalam kurung x kurang 7 balas kurung 3/2 dalam balas kurung kurang integral 2/3 x kurang 7 pangkat 3/2 dx sehingga menghasilkan 3/2 gas keluar dalam kurung x dikali x kurang 7 pangkat 3/2 kurang 2x per 3 dikali 2/5 tambah ya tambah 2/5 x kurang 7 pangkat 5/2 tambah c sehingga menghasilkan 2/3x dalam kurung x kurang 7 akar x kurang 7 kurang 4/14 kali ini 4/14 ya dalam kurung x kurang 7 kuadrat akar x kurang 7 tambah c. Selanjutnya kita ke notasi sigma. Untuk gambar sigma, dimana notasi sigma atau jumlah sigma i mendekati 1 menuju n, ai sama dengan a1 tambah a2 seterusnya sampai an, dan sigma i mendekati 1 i sama dengan 1 menuju nk sama dengan k1 k2 sampai kn sama dengan nk. N ini adalah suhunya. Sifat rumus sigma itu ada 4 ya. 4 ini sigma i sama dengan 1 menuju n kurung KAI tambah 1 BI balas kurung sama dengan K sigma I sama dengan 1 menuju NAI tambah 1 I sama dengan 1 sigma I sama dengan 1 menuju NBI. Atau yang kedua yaitu sigma I sama dengan 1 menuju NI sama dengan N dalam kurung N tambah 1/2. Yang ketiga yaitu sigma I menuju 1 sampai N I kuadrat sama dengan N dalam kurung N tambah 1 balas kurung dikali dalam kurung 2N tambah 1 balas kurung per 6. Yang keempat yaitu sigma I sama dengan 1 menuju N sampai N I pangkat 3 sama dengan N dalam kurung N tambah 1 pangkat 2/2, di mana sifat nomor 4 dan sifat nomor 2 sampai nomor 4 ini dapat dibuktikan dengan induksi matematik.
dengan rumus ini sama dengan rumus ini. Ini dapat diubah menjadi sigma I sama dengan 1 menuju N. I sama dengan 1/2 N sama dengan N tambah 1 kurung. Ini dapat diubah menjadi sigma I sama dengan 1 sampai N. I kuadrat sama dengan 1/6 N dalam kurung N tambah 1 balas kurung dikali dalam kurung 2N tambah 1 balas kurung. Yang rumus keempat dapat diubah menjadi di sini. Sigma I menuju 1 sampai N I pangkat 3 sama dengan 1/4 N kuadrat dalam kurung N tambah 1 kuadrat. Untuk contoh soalnya ini, nyatakan dalam sigma 1 tambah 2 tambah 3 tambah seterusnya tambah 200. A ini sama dengan 1, B sama dengan 1, UN sama dengan BN tambah A kurang B, UN sama dengan N tambah 0, UN sama dengan N. N itu kan 200 ujungnya ya. Jadi sigma I sama dengan 1 200N. Atau kita dapat gunakan cara yang kedua yang ini. 1 tambah 2 tambah 3 tambah seterusnya tambah 199 tambah 200 sama dengan N. Lalu kita balik 200 tambah 199 tambah seterusnya tambah 3 tambah 2 tambah 1 sama dengan N. Sehingga menghasilkan, kita tambah ya, sehingga menghasilkan 200 tambah 201 tambah 201 ditambah seterusnya ditambah 201 ditambah 201 sehingga menghasilkan 2N. 200 dikali 201 sama dengan 2N. N sama dengan 201 dikali 100. N sama dengan 20.100. Notasi sigma sama dengan 200 sigma I sama dengan menuju 1 sampai 200 I. Atau kita dapat gunakan rumus yang ini. Rumus yang ada di sini tadi ya. Rumus yang ini. Di mana N 200, N-nya juga 200, sigma I menuju 1 sama dengan I menghasilkan N dalam kurung N tambah 1 balas kurung sama dengan 2. N-nya akan 200 dalam kurung 200 ditambah 1 balas kurung hasilnya per 2, dimana 100 dibagi ya 100 dikali 201 hasilnya 20.100. Itu untuk contoh soalnya. Mungkin cukup sekian. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.